Dr. Erastus Sabtono menyatakan bahwa Tuhan Yesus tidak datang untuk kedua kali di bumi, apalagi membangun suatu kerajaan Mesias di bumi. Pernyataan ini diambil dari Rahasia Kitab Wahyu buku kedua, halaman 90 dan 91. Saya bacakan halaman 90. Alkitab tidak menunjukkan bahwa kita akan turun kembali ke bumi, atau Tuhan mengajak kita kembali ke bumi. Saya bacakan halaman 91. Di sini jelas sekali bahwa Tuhan tidak datang untuk menginjak bumi ini, apalagi membangun suatu kerajaan duniawi di bumi yang sudah terkutuk ini. Sekarang saya menyatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali serta mendirikan kerajaan Mesias di bumi untuk selama-lamanya. Zakaria pasal 14 ayat 9, Kitab Wahyu pasal 11 ayat 15. Alkitab menyatakan adanya pengangkatan orang percaya dan kedatangan Kristus kedua kali di bumi. Pengangkatan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17 adalah kedatangan Kristus di udara, bukan di bumi. Pengangkatan orang percaya tidak bisa menjadi kedatangan kedua, karena Kristus tidak datang ke bumi untuk tinggal di sini dan memenuhi misi seperti yang Kristus lakukan pada kedatangan pertama. Pengangkatan adalah saat Kristus datang bagi orang-orang kudus untuk membawa mereka ke surga. Kedatangan kedua adalah saat Kristus datang ke bumi untuk tinggal di sini dan memenuhi misi. Kedatangan kedua adalah saat Kristus datang dari surga bersama orang-orang kudus setelah mengangkat mereka setidaknya 7 tahun sebelumnya. Kedatangan kedua tidak dapat terjadi sampai semua kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 hingga pasal 19 ayat 21 terpenuhi. Sementara pengangkatan rapture dapat terjadi setiap saat tanpa ada yang terpenuhi. Sekarang kita akan membahas mengenai kerajaan Mesias di bumi melalui mimpi Nebukadnezar, kitab Daniel pasal 2. Dalam kitab Daniel pasal 2, Raja Nebukadnezar melihat dalam mimpi patung yang besar yang terdiri dari 5 bagian. Daniel pasal 2 ayat 31 sampai dengan 45. Kita akan baca dalam 2 bagian. Bagian pertama Daniel pasal 2 ayat 31 sampai 35. Kemudian 36 sampai 45. Yang bagian pertama Daniel 2 ayat 31 sampai 35. Ya Raja, Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan Tuanku, dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga. Sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi, dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara Tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Lalu menimpa patung itu, tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu. Dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya, sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Mulai 36 sampai 45, silakan baca. Itulah mimpi Tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada Tuanku Raja. Ya Tuanku Raja, Raja segala raja yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia. Dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain,
yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga, dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu. Dan seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti Tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi. Sesuai dengan yang Tuanku lihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu, sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti Tuanku lihat, besi bercampur dengan tanah liat. Itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Kita kembali ke ayat 31. Ya Raja, Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni suatu patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilo-kiloan luar biasa, tegak di hadapan Tuanku, dan tampak mendahsyatkan. Ya Raja, Tuanku melihat suatu penglihatan. Penglihatan yang Raja lihat adalah nubuatan pertama Daniel. Daniel pasal 2 ayat 31 sampai 35. Ayat 31 sampai 33 bagian A, itu Babel, Media Persia, Yunani, dan Roma. Ini telah digenapi. Dan ayat 33b sampai dengan 35 yang belum digenapi, Roma yang direvisi, dan kerajaan Mesias yang akan didirikan di bumi yang belum digenapi. Dalam mimpi Nebukadnezar ada 12 inti. Sekarang kita bahas 12 inti mimpi Nebukadnezar. Sebuah patung yang amat besar, tinggi. Cahayanya sangat baik, berkilau-kilauan luar biasa. Patung itu tegak di hadapan raja. Bentuknya nampak mendahsyatkan. Hal-hal ini dalam ayat 31. Kepala patung itu terbuat dari emas tua, yaitu emas murni. Dada dan lengannya dari perak. Porutan pahanya dari tembaga. Ayat 32. Dan betis kakinya dari besi. Dan kakinya dari besi dan tanah liat. Ayat 33. Terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Lalu menimpa patung itu. Tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu. Sehingga remuk. Ayat 34. Besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas hancur remuk bersama-sama, menjadi seperti sekam di tempat pengirikan, dan angin menghembuskannya, sehingga tidak ada bekas-bekas yang ditemukan. Ayat 35. Kata dengan sekaligus atau bersama-sama menunjukkan semua bahan dari besi sampai emas. Mereka semua bersatu di bawah kerajaan binatang di hari-hari terakhir. Wahyu pasal 13 dan pasal 17. Dan batu yang menimpa patung itu menjadi gunung yang besar dan memenuhi seluruh bumi. Ayat 35. Ayat 32.
Adapun patung itu, kepalanya dari emas 2, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga. Kata pinggangnya ini terjemahan yang lebih tepat adalah pahanya. Jadi perut dan pahanya dari tembaga. Ayat 33, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Pahanya dari besi. Kata pahanya yang benar adalah betis kakinya. Jadi betis kakinya. Kalau saya katakan kembali mulai dari ayat 32, adapun patung itu kepalanya dari emas 2, dada dan lengannya dari perak, perut dan pahanya dari tembaga. Sedang betis kakinya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Ayat 34, sementara Tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu, tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. 35, maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas, lalu angin menghembuskannya, sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Selanjutnya kita akan membahas makna mimpi Nebukadnezar. Mulai ayat 36 sampai 45. Jadi Daniel pasal 2 ayat 36 sampai 45 merupakan tafsiran mimpi Nebukadnezar. Daniel 2 ayat 36 sampai 38, kepala emas. Kerajaan dunia ketiga yang menganiaya Israel, yakni Babel. Dalam Daniel pasal 7 ayat 4 dan Yesaya 13 ayat 1. Yang menganiaya bangsa Israel dalam zaman bangsa-bangsa non-Yahudi. Pertama, Mesir. Kedua, Asyur. Dan ketiga, yaitu Babel. Daniel 2 ayat 36, itulah mimpi Tuanku. Dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada Tuanku Raja. Ayat 37, ya Tuanku Raja, Raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Kalimat yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Ini menegaskan pernyataan Daniel 2 ayat 21, dia memecat raja-raja dan mengangkat raja. Jadi Tuhan tetap berdaulat dan dapat melakukan apa yang dia kehendaki di antara manusia. Tidak ada kuasa selain Allah. Roma 13 ayat 1 sampai 8. Tuhan memberikan kuasa kepada semua makhluk ciptaan. Tetapi Tuhan tidak bertanggung jawab atas bagaimana mereka menggunakan kuasa itu. Tuhan memberikan kuasa kepada Satan dan tidak mengambil kuasa itu. Tuhan akan menghakimi iblis karena penyalahgunaan kuasa itu. Matius 25 ayat 41. Allah telah meramaikan kebangkitan dan kejatuhan kerajaan tertentu. Dan jika ada yang melangkahi kehendak Allah dalam menjalankan otoritas mereka, mereka akan diadili oleh Allah. Kadang-kadang Allah harus menggunakan orang-orang yang belum diselamatkan sebagai penguasa untuk melaksanakan tujuan-tujuan tertentu yang diperlukannya di bumi. Allah membangkitkan Firaun yang menolak kehendak Allah, sehingga Allah bisa membuat kuasa-kuasanya diketahui. Keluaran pasal 4 sampai pasal 15 dan Roma pasal 9 ayat 17 sampai 24. Bangsa Asyur dibangkitkan untuk menghukum 10 suku Israel. 2 Raja-Raja pasal 17.
Nebukadnezar dibangkitkan untuk menghukum Yehuda karena dosa-dosanya dan menggenapi nubuatan. 2 Raja-Raja pasal 24 dan Yeremia pasal 25. Demikianlah Tuhan telah bekerja dan masih bekerja di antara bangsa-bangsa untuk mewujudkan tujuan Allah yang kekal, yaitu menguji manusia dan membawa manusia kembali ke tempatnya sebelum kejatuhan, sehingga program semula dapat dilaksanakan di bumi baru, seolah-olah manusia tidak pernah jatuh. Keluaran pasal 3 ayat 21 dan Efesus 1 ayat 10 dan Wahyu pasal 21 sampai 22. Satan dan antek-anteknya berusaha menggagalkan tujuan Allah di bumi. 1 Tawarik pasal 21 ayat 1 dan Ayub pasal 1 ayat 6, pasal 2 ayat 1 dan Daniel pasal 10 ayat 12 sampai 21. Satan akan sepenuhnya dikalahkan pada kedatangan Kristus yang kedua. Kemudian kerajaan Allah akan ditegakkan di bumi selamanya. Wahyu pasal 11, pasal 19, dan pasal 20. Sekarang Daniel pasal 2 ayat 38, dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah kepala yang dari emas itu. Dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Itu berarti beberapa dari kerajaan Daniel pasal 2 dan pasal 7 berkuasa atas seluruh bumi. Sekarang ayat 39. Saya baca bahasa ayat 39 bagian A. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Dada dan lengannya perak. Itu kerajaan dunia keempat, yaitu Media Persia. Daniel pasal 5 ayat 25 sampai 31 dan pasal 7 ayat 5 dan pasal 8 ayat 20, pasal 11 ayat 1 dan 2. Sekarang ayat 39b. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Perut tanpa hanya tembaga, yaitu kerajaan dunia kelima, Yunani. Daniel 7 ayat 6, Daniel pasal 8 ayat 21 dan pasal 11 ayat 1 sampai 4. Sekarang Daniel pasal 2 ayat 40. Setelah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur-lulukan. Maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur-lulukan semuanya. Betis kaki dari besi, kerajaan dunia ke-6, itu Roma. Daniel pasal 7 ayat 7 dan ayat 17 sampai 24 dan Daniel pasal 9 ayat 26. Dan sekarang kita akan bahas Daniel pasal 2 ayat 41 sampai 43. 41 sampai 43, silakan baca. Dan seperti Tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang Tuanku lihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu, sebagian dari besi, dan sebagian lagi dari tanah liat. Demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti Tuanku lihat, besi bercampur dengan tanah liat. Itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Daniel pasal 2 ayat 41 sampai 43. Kaki dari besi dan tanah liat. Kerajaan dunia ke-7, Roma yang direvisi.
Daniel pasal 7 ayat 8, ayat 20 sampai 24, Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 18, pasal 17 ayat 12 sampai 17. Ayat 41, dan seperti tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang tuanku lihat. Besi itu bercampur dengan tanah liat. Dan seperti tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk dan sebagian lagi dari besi. Kaki dan jari-jari kaki akan menjadi bentuk terakhir dari kekaisaran Romawi pada hari-hari kedatangan Mesias yang kedua. Kaki melambangkan sama dengan betis kaki, bagian timur dan barat dari kekaisaran Romawi, yaitu kerajaan keempat Daniel dan kerajaan keenam dari Wahyu pasal 17 ayat 9 sampai 11. Jari-jari kaki melambangkan pembagian terakhir kekaisaran Romawi yang menjadi 10 kerajaan, diperintah oleh raja-raja dari 10 ibu kota yang terpisah. Bentuk terakhir dari kerajaan ini adalah menjadi sebagian kuat dan sebagian mudah pecah, yaitu sebagian lemah. Ayat 41 sampai 42 yang menjelaskan. Kelemahan dilambangkan dengan tanah liat yang mudah pecah. Kekuatan dilambangkan dengan besi yang menghancurkan semua bahan lainnya. Dalam ayat 40. Dan besi itu bercampur dengan tanah liat. Tanah liat dalam Authorized Version, miry clay, lumpur tanah liat. Lumpur tidak begitu kuat, merupakan bentuk pemerintahan oleh mayoritas rakyat yang lemah dalam banyak hal dibandingkan dengan monarki absolut yang dilambangkan dengan besi. Wahyu pasal 2 ayat 27 dan pasal 12 ayat 5, pasal 19 ayat 15. Sekarang Daniel 2 ayat 42. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Kata sebagian menunjukkan bahwa beberapa dari 10 kerajaan akan kuat seperti besi. Raja-raja berkuasa mutlak. Sementara sebagian dari mereka akan lemah. Raja-raja diombang-ambingkan oleh keinginan rakyatnya. Kondisi kekuatan dan kelemahan ini tidak akan bertahan, sama seperti lumpur tanah liat tidak dapat bercampur dengan besi. Ayat 42 dan 43. Sekarang Daniel 2 ayat 43. Seperti Tuanku lihat, besi bercampur dengan tanah liat. Itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Mereka akan bercampur oleh perkawinan. Dalam Authorized Version, they shall mingle themselves with the seed of man. Mereka akan berbaur dengan benih manusia. Mereka akan berbaur dengan benih manusia. Itu berarti raja-raja yang diwakili oleh 10 jari-jari kaki akan berusaha untuk berbaur dengan keturunan manusia, yaitu raja-raja akan berusaha menjadi populer di kalangan rakyatnya dan memerintah kurang lebih sesuai dengan keinginan rakyatnya. Akibatnya, tanah liat akan pecah atau bubar, sedangkan besi menjadi menonjol. Raja-raja absolut akhirnya akan muncul dari campuran ini, dan mereka akan menjadi raja sejati dalam perbuatan dan bukan dalam kata-kata, memiliki kekuatan untuk bertindak sebagai individu. Raja-raja akan memberikan kekuatan mereka kepada binatang itu setelah 3 raja dari mereka dikalahkan. Daniel pasal 7 ayat 23 dan 24 dan Wahyu pasal 17 ayat 12 sampai 17. Dan sekarang kita akan baca Daniel pasal 2 ayat 44 dan 45. Tetapi pada zaman raja-raja
Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Ya, Daniel 2 ayat 44 dan 45, batu. Kerajaan dunia ke-9 dan terakhir. Itu kerajaan surga di bumi di bawah Mesias. Yesaya 9 ayat 6 dan 7. Ayat 44, tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Pada zaman 10 raja yang dilambangkan dengan 10 hari jari kaki pada patung dan 10 tanduk pada binatang, Allah surga akan mendirikan kerajaan di bumi yang tidak akan binasa. Itu kerajaan surga di bumi, yaitu kerajaan Kristus yang akan didirikan di bumi. Kerajaan surga di bumi akan meremukkan semua kerajaan di dunia dan menghabisinya, atau mengambil alih semua 10 kerajaan dan akan berdiri selamanya di bumi. Daniel pasal 2 ayat 44 dan Zakaria pasal 14 dan Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 21, pasal 20 ayat 1 sampai 10. Ini membuktikan bahwa 10 raja masih ada di masa depan dan tidak bisa menjadi 10 suku barbar yang menyerbu kekaisaran Romawi kuno pada abad ke-4 dan ke-5 setelah Kristus. Kita telah membahas kerajaan ke-7 di Daniel pasal 2 ayat 41 sampai 44 dan kerajaan ke-9 di Daniel pasal 2 ayat 44 dan 45. Tidak ada kerajaan ke-8 yang disebutkan di Daniel pasal 2, tetapi ada di Daniel pasal 7 ayat 23 dan 24 dan Wahyu pasal 17 ayat 9 sampai 11. Daniel tidak melihat jari kelingking keluar dari 10 jari kaki, mencabut 3 jari lainnya dari akalnya. Tetapi dalam Daniel 7 ayat 7 dan 8 dan ayat 19 sampai 24, ada sebuah tanduk kecil yang keluar dari ke-10 tanduk itu. Dan sesudah 10 raja berkuasa. Tanduk kecil menguasai raja-raja dengan menaklukkan 3 dari mereka dan oleh 10 raja lainnya. Kemudian tunduk kepadanya tanpa perang lebih lanjut. Ini sama dengan Wahyu pasal 17 ayat 9 sampai 17. 10 raja memberikan kekuatan mereka kepada binatang yang kerajaannya menjadi kerajaan ke-8. Kerajaan ke-7 adalah 10 kerajaan yang berdiri sendiri sebagai kerajaan yang terpisah. Yang ke-8 terdiri dari kerajaan yang sama, hanya saja mereka tidak lagi mandiri. Mereka terus berada di bawah binatang itu selama 42 bulan sebagai kerajaan-kerajaan takluk. Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 8 dan pasal 17 ayat 9 sampai 17. Sekarang saya baca Daniel 2 ayat 45. Tepat seperti yang Tuanku lihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga,
tanah liat, perak, dan emas itu. Batu itu adalah simbol kerajaan Allah di surga yang dipimpin oleh Kristus pada kedatangannya yang kedua di bumi. Daniel pasal 2 ayat 45 dan pasal 7 ayat 9 sampai 14 dan 18 dan 27. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Apa yang akan terjadi merupakan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sejak Nebukadnezar hingga kekekalan ketika Allah surga memerintah di bumi. Daniel pasal 2 ayat 38 sampai 45 dan Wahyu pasal 21 dan pasal 22. Haleluya. Sampai di sini pembahasan kitab Daniel pasal 2 ayat 31 sampai 45. Haleluya. Doa darah Yesus. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan darah Yesus pada situasi dan masalah ini. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya memercikan darah Yesus di rumah saya. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan iblis dengan darah Yesus. Saya nyatakan bahwa roh jahat telah menjadi tidak berdaya. Dua dekret maklumat. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, biarlah roh ketidakpercayaan, roh kecemasan, roh frustrasi, roh keputusasaan, roh penyakit, dan roh kemiskinan yang bekerja pada saya dan anak-anak saya diikat dan pergi. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, biarlah roh ketidakpercayaan, roh penyembahan berhala, roh perpecahan, roh keputusasaan, roh gagal, roh depresi, roh kemiskinan, roh setan yang bekerja di gereja kita dan di Indonesia diikat dan pergi. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan darah Yesus yang berharga pada saya, pada suami saya, pada anak-anak saya, pada keluarga saya, dan pada perusahaan saya. Semoga berkat, inspirasi ganda, dan kekuatan penyembuhan datang atas kita. Saya perintahkan dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, roh gain, roh putus asa, dan roh depresi yang menahan anak-anak kita, tinggalkan dengan segera. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan darah Yesus yang berharga pada anak-anak saya. Biarlah roh kebijaksanaan datang. Doa menerima Yesus. Terima kasih Allah Bapa, saya adalah orang berdosa yang telah meninggalkan Engkau. Namun melalui firman hari ini, saya percaya bahwa Yesus bukanlah anak Maria dan Yusuf, melainkan keturunan perempuan yang dinubuatkan dalam Kejadian pasal 3 dan anak Allah yang dikandung oleh seorang perawan yang dinubuatkan melalui firman oleh Yesaya. Juga saya percaya bahwa Yesus sebagai anak domba Paskah menjadi Kristus dengan menumpahkan darahnya di kayu salib, menjadi nabi sejati yang membuka jalan untuk bertemu dengan Allah. Juga saya percaya bahwa Yesus sebagai anak domba Paskah menjadi Kristus dengan menumpahkan darahnya di kayu salib, menjadi imam abadi yang telah menyelesaikan semua dosa asal saya, dosa nenek moyang dalam keluarga saya, dan semua dosa masa lalu, sekarang, dan masa depan saya. Juga saya percaya bahwa Yesus sebagai anak domba Paskah menjadi Kristus dengan menumpahkan darahnya di kayu salib, menjadi Raja abadi yang menghancurkan kepala Satan dan kuasa kutukan, takdir, dan roh-roh jahat. Saat ini saya membuka pintu hati saya dan menerima Yesus sebagai Raja dan Tuhan saya. Tolong sertai saya mulai sekarang sampai hari saya pergi ke surga dan membimbing hidup saya. Allah telah menjadi ayahku. Yesus telah menjadi juru selamatku. Yesus telah menjadi penyembuhku. Saya telah menjadi anak Allah yang berharga, mulia, dan kudus. Terima kasih. Tuhan Yesus telah menyelamatkan saya. Saya berdoa semua kata-kata ini dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret yang hidup. Amin.